Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Malakiana, NIM 8603307768, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Menurut saya, filsafat ilmu itu berperan sebagai dasar atau fondasi dalam pendidikan, sehingga pendidikan tidak berjalan asal-asalan, tetapi memiliki arah yang jelas. Pertama, dari segi eksistensi ilmu, filsafat ilmu membantu menjelaskan bahwa ilmu pendidikan itu benar-benar dan ada memiliki objek kajian yang jelas, yaitu tentang proses belajar, peserta didik, dan pembelajaran. Jadi, pendidikan diakui sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri. Kedua, dari segi keilmian, filsafat ilmu itu memastikan bahwa ilmu pendidikan yaitu bersifat ilmiah, yaitu disusun secara logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, guru menggunakan metode dan strategi pembelajaran yang jelas, bukan asal-asalan. Ketiga, dari segi nilai, filsafat ilmu membantu menentukan nilai yang harus ada dalam pendidikan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis atau onologi, epistemologi, aksiologi? Menurut saya, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena dapat digunakan untuk membedah masalah pendidikan dari 3 sudut pandang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas apa yang dipelajari, epistemologi membahas bagaimana cara memperoleh ilmu, dan aksiologi membahas nilai, tujuan, manfaat, dan dampak dari ilmu tersebut. Dengan ketiga aspek ini, kita bisa menganalisis masalah pendidikan secara lebih mendalam. Contohnya, jika siswa kurang memahami pelajaran, kita bisa lihat dari materi yang diajarkan secara mengajarkannya, dan apakah pembelajaran tersebut bermanfaat bagi siswa. Dan yang terakhir, berikan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Menurut saya, penerapan filsafat ilmu itu bisa dilihat langsung dari cara guru mengajar. Kemudian, dalam BMP dijelaskan kalau pembelajaran itu sebaiknya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari supaya lebih bermakna. Misalnya, guru membawa uang mainan ke kelas, lalu siswa diajarkan bermain peran seperti kegiatan jual beli. Jadi, ada yang berperan sebagai penjual dan ada juga sebagai pembeli. Kemudian, siswa diminta melakukan kegiatan belanja sederhana, misalnya keberapaan barang dengan harga tertentu. Setelah itu, siswa diminta untuk menghitung total belanjaan dan juga menghitung uang kembalian saat membeli barang. Dari situ, siswa tidak hanya belajar menghitung, tapi juga memahami bagaimana cara penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran terasa lebih nyata dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.